Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua. Shalom alaihim Romo dan semua. Kita jumpa lagi untuk kajian selanjutnya yang Romo akan menceritakan masalah tentang reinkarnasi. Saya persilakan Romo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Ya Habibi ya Muhammad, ya Basir ya Muhammad, ya Nazir ya Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minal arifin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu bisa di-unmute, sorry. Selamat siang teman-teman sekalian. Selamat tambah sehat, tambah bahagia, tambah berkah, senantiasa dengan taufik, inayah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tetap bisa istiqomah dan konsisten dalam mentadaburi firman-firmannya, dan yang paling penting bagaimana kita bisa mengamalkannya dalam hidup keseharian. Salawat serta salam marilah senantiasa kita panjatkan, kita haturkan kehadirat manusia suci baginda Muhammad Al-Mustafa, para nabi, para wali, para rasul, para guru spiritual, para ulama, para guru mursyid yang telah, sedang, dan akan membimbing kita. Mudah-mudahan dengan syafaatnya, dengan bimbingannya, kita tetap bisa keluar dari kegelapan kehidupan, selalu dapat menemukan cahaya petunjuk yang terang benderang. Mudah-mudahan dengan istiqomah itu membawa kita juga bisa bahagia minad dunya ilal akhir. Terima kasih Mbak Nova sekali lagi. Mari dengan kerelaan hati kita semua kita hadiahkan Al-Fatihah untuk Ibunda Ike Nila, siapa Mbak Nova? Lupa lagi gua. Ivo Nila Kresna. Ibunda almarhum Ibunda dari Ibu Nova, Ivo Nila Kresna, yang minggu lalu ya. Berarti ini udah mau 7 hari ya. Telah meninggalkan karena memang sudah umur. Mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi pada guru kita, guru bangsa, Profesor Dr. Kiai Haji Syafi'i Ma'arif, yang sering disebut Buya Syafi'i, yang saya ingat dia pesan, pokoknya Nak Yusuf jangan diam. Jangan diam, jangan takut pada golongan-golongan kelompok radikal yang mau menghancurkan kesatuan NKRI bangsa kita ini. Itu yang saya pegang teguh. Jadi pada hari ini, hari bagus, Jumat, beliau meninggal, membawa banyak kenangan bagi muridnya dan kita semua sebagai bangsa, karena banyak inspirasinya yang luar biasa. Mudah-mudahan kedua tokoh ini, Ibunda Ivo Nila Kresna dan Buya Syafi'i Ma'arif, senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu dimudahkan dalam perjalanan menuju dan melebur dalam cahaya. Ala haziniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Auzubillah.
Terima kasih atas keikhlasannya. Mudah-mudahan kita semua yang ditinggalkan mendapatkan kekuatan, mendapatkan keberkahan dari apa yang kita lakukan dalam rangka mengisi hidup kita dengan nilai-nilai kebaikan yang mereka telah tinggalkan kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Siang hari ini kelanjutan tema kita minggu lalu, yaitu reinkarnasi gitu kan. Incarnation. Jadi manusia itu sebenarnya incarnation of God gitu. Jadi kalau dalam filsafat disebut image of God. Mohon maaf, di gambarnya di laptop atau di handphonenya gini-gini nggak layarnya? Mati hidup nggak? Enggak, Romo, bagus. Bagus? Iya. Oke, ya. Jadi reinkarnasi, ada filsafat menyebut kita ini dalam filsafat disebut image of God atau imago Dei, atau Allah ciptakan manusia bagaikan gambaran dirinya. Suratihi, surah itu gambar, kembali hi-nya itu kepada Allah. Jadi Khalaqallahul Adam kasuratihi. Sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia, laki dan perempuan, bagaikan gambaran dirinya. Kasuratihi. Gitu. Persis, mirip kamislihi. Laisa kamislihi sayun. Tidak ada yang mirip kepadanya. Dalam hadis dia ngomong begitu. Dalam Al-Quran dia ngomong begitu Tuhan. Tapi dalam ayat Al-Quran juga Tuhan juga ngomong bahwa dia menciptakan manusia dalam bentuk seperti dirinya, bagaikan dirinya, seperti dirinya sendiri gitu. Artinya dua ayat yang berbeda, dia sedang mengajak kita mentafakuri, mentadaburi betapa ada aspek zohir dan batin dalam diri setiap manusia. Yang itu adalah aku, kata dia gitu. Nah, bagaimana bentuk kesudahan, bentuk reinkarnasi dan kesudahannya bagi hamba-hamba yang meninggalkan dunia yang fana ini, itu. Saya tidak menyebutkan bagi hamba-hamba yang beriman. Kalau hamba beriman, pasti dia mati langsung kembali ke asalnya. Secepat kilat, seperti buruk. Buruk itu kan artinya barkun. Barkun itu kilat. Secepat kilat mengantarkan hambanya sampai kepada Tuhan. Gitu. Bagi yang beriman. Makanya dalam judulnya, manusia yang wafat, bagaimana bentuk reinkarnasi dan kesudahannya. Manusia beriman, manusia kafir, manusia munafik, dan manusia yang musyrik. Bagaimana nih kesudahannya? Gitu. Yang beriman nggak usah disebut. Kalau benar-benar beriman, dia pasti kembali langsung kepada Tuhan. Nggak pakai mampir. Kalau kita disuruh pulang, mampir sana, mampir sini, ya kan? Beli nasi padang dulu, mampir ke ini, gitu kan? Beli rokok, beli es kelapa, gitu. Dan disuruhnya beli nasi padang, gitu. Udah nyampe mana? Udah beli? Udah, cuma mampir dulu, beli rokok, gitu. Tanya lagi. Sudah beli belum? Sudah. Udah di mana? Lagi beli ini nasi apa namanya? Es kelapa, gitu. Ada aja yang mengganggu perjalanan kita, yang harusnya sampai cepat ke tujuan, ini jadi lambat. Gitu. Sampai juga sih sebenarnya. Tapi ya itu, tidak secepat kilat. Ada hal-hal yang harus di apa istilahnya, dibenahi. Ada hal yang harus disempurnakan sehingga bisa kembali dengan sempurna. Gitu.
orang beriman masih ada yang seperti itu. Nah, kepercayaan tentang adanya hal demikian, termasuk surga, neraka, padang mahsyar, yang katanya kita dikumpulkan, dan hari perhitungan, dan apa namanya ini, berjalan di atas jembatan Siratal Mustaqim bagaikan rambut dibelah 7. Kan dongeng kita dulu begitu. Ya kan? Jadi biar kita ngeri gitu. Jadi perlu ditakut-takutin supaya kita sholat. Kalau nggak sholat, kita nggak bisa tuh jalan di jalan yang lurus. Yang tajamnya, yang saking susahnya, sudah kecil seperti rambut, dibelah 7 lagi. Ya nggak bakalan bisa kalau fisik ini, karena gambarannya fisik. Padahal surga itu batin. Yang jalan ya batin. Kalau batin ya ringan. Kan gitu kan, mestinya gitu. Nah, ternyata tentang surga dan neraka itu dalam konsep Islam sebenarnya tidak ada. Itu. Jadi surga dan neraka ini lebih kepada a state of mind. Satu gambaran, state itu hal, kalau dalam makom spiritual, dalam tasawuf, hal itu keadaan batin seorang hamba, dia sedang surga atau neraka. Surga dia sedang bahagia, sedang senang, sedang bersuka cita, itu surga tuh. Memberi, ya itu surga tuh. Neraka nggak bisa memberi, minta melulu, itu neraka sebenarnya. Gelisah, takut, khawatir gitu kan. Akhirnya berbuat kekufuran karena ketidaktahuan akan ilmu. Makanya diwanti-wanti, jangan kau menjadi fakir miskin, karena kemiskinan dan kefakiran akan membawa kepada perbuatan yang kufur, perbuatan yang mengingkari kebenaran, kebaikan, dan keindahan dalam hidup. Itu. Sehingga ketika kita ingkar dalam melakukan kebaikan atau mengingkari kebenaran, ujungnya kalau kita mati tidak bisa kembali pulang ke asal. Tapi pulangnya kemana? Ya pulang juga, tapi nggak pulang ke asal. Boleh jadi ke alam lain, ke alam-alam rendah. Makanya juga dalam hadis, Rasulullah wanti-wanti, jangan sekali-kali sampai terjadi dalam hidup umatku mati tapi bunuh diri. Sengaja bunuh diri gitu. Jadi yang mati sengaja bunuh diri itu seketika dia akan kembali ke dalam, maksudnya nggak kembali ke Tuhan, tapi kembali ke alam yang paling jelek dan menyeramkan. Dikumpulkan dengan mereka. Ya golongan apa itu kan? Wallahu alam, ada yang disebutnya jin yang paling ganas, yang paling menakutkan dan sebagainya gitu. Ciptaan Tuhan juga. Itu. Makanya dihindari, mumpung ada di dunia, jangan sampai kita menjadi kufur. Kufur sehingga kita berbuat gelap, berbuat hina, berbuat tercela, disengaja maupun tidak sengaja. Lalu, bisakah manusia kembali lahir sebagai manusia? Kalau nggak salah 2 minggu lalu saya sudah katakan, kalau temanya sekarang ini, kalau orang kafir di dunia, dia tidak mampu melakukan kebenaran, kebaikan, dan keindahan dalam segala hidupnya, maka ketika kembali, dia tidak bisa kembali kepada kebenaran yang mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lantas kalau orang yang tidak kafir, ya kan? Nah, yang tidak kafir ini siapa? Atau yang kafir ini siapa? Yang kafir bukan non-muslim, bukan yang beragama Buddha, Hindu, Protestan, Katolik, Konghucu, Sunda Wiwitan, terus apalagi kepercayaan, kebatinan,
ada lagi pangestu dan sebagainya. Belum tentu itu gitu. Karena kafir itu adalah orang-orang siapapun yang punya agama maupun yang tidak punya agama yang masih tertutup pandangannya, penglihatannya dari menyaksikan kebenaran yang mutlak. Yaitu sebutannya kalau dalam Islam disebut Allah di situ. Itu kafir. Jadi potensi kekufuran, potensi kekafiran itu bisa terjadi baik pada umat Islam, umat Hindu, Buddha, Protestan, Katolik, dan penganut kepercayaan lainnya. Kayak percayaan suku Baduy Dalam dan sebagainya. Suku Baduy Dalam itu ternyata dia punya agama namanya Sunda Wiwitan. Agama leluhur itu sama, kalau bicara tasawuf sama persis, cuma bahasanya aja yang beda. Gitu. Terus setiap wilayah di Indonesia ternyata punya agama sendiri gitu. Jauh sebelum datangnya Islam mereka sudah ada itu. Tapi malah tidak diakui oleh pemerintah kita. Yang harusnya itu diakui karena itu nggak pernah kita dengar mereka melakukan kejahatan kepada alam semesta, apalagi sesama manusia, makhluk Tuhan. Nggak pernah. Pernah dengar nggak? Nggak pernah kan? Orang Dayak bunuhin binatang gitu. Dayak asli, suku Mentawai. Dayak itu. Bunuhin nasi. Nggak pernah. Dulu ada pertikaian Dayak dengan Madura. Ya karena orang Madura mulai duluan. Pendatang, transmigrasi dari Jawa ke Kalimantan, tapi di Kalimantan tidak menjunjung tinggi apa yang dalam pepatah dikatakan di mana langit. Gimana pepatahnya? Di mana langit dijunjung, di sana bumi dipijak. Nah, di situ. Keren kan itu. Buya Hamka juga ngutip sih. Jadi di mana kita berpijak, disitulah hukum kita taati kan gitu. Ternyata tidak ditaati, merasa lebih superior, akhirnya terjadilah kecemburuan sosial. Jadi jadilah pertikaian. Nggak pernah dengar pasti kalau agama leluhur kita itu, agama leluhur istilahnya itu yang bikin keonaran itu. Yang ada agama laut. Tahu agama laut? Islam tuh agama laut karena dia nyebrang dari Arab ke Indonesia gitu. Agama pendatang tapi sok-sokan gitu mau nguasain Indonesia gitu. Lagaknya begitu, padahal Indonesia milik kita semua, yang punya agama maupun yang tidak punya agama. Itu. Nah, kekufuran ini bisa terjadi kepada semua manusia apapun latar belakang budaya dan agama serta kepercayaannya. Dan keimanan pun bisa terjadi kepada semua di antara pemeluk kepercayaan dan agama tersebut. Pertanyaannya, manusia yang lahir kembali sebagai manusia, apakah bisa? Kalau bisa, itu manusia golongan yang mana? Yang kafir, yang munafik, yang musyrik, atau manusia yang beriman? Beriman di sini berislam tentunya. Islam bukan agama ya, tapi berislam artinya berpasrah kepada kuasa dan kehendak kekuatan yang tertinggi di alam semesta ini. Orang Islam menyebutnya Tuhan. Orang Hindu menyebutnya Sang Hyang Widi. Orang Sunda Wiwitan percayaan itu mengatakan Sang Hyang. Itu. Nah, yang mana ini? Nah, dalam banyak ayat di situ yang saya kirimkan bahan bacaannya itu. Jadi dilahirkan kembali ini tidak tunggal. Bisa dia kembali langsung hidup. Jadi pernah ada pembahasan, ada satu tokoh intelektual muslim ya yang meninggal, lalu dalam tasawuf kita bahas tentang reinkarnasi. Kira-kira nih seorang tokoh intelektual muslim dunia
yang dari kecil sampai dia wafat mendedikasikan hidupnya buat perkembangan pembelajaran semua hal tentang studi keislaman, baik syariat, tarekat, hakikat, marifat, dan semua dimensi pelajarannya dalam dunia Islam. Kira-kira beliau sudah wafat ini nanti kembalinya langsung pada Tuhan, atau kalau memang harus reinkarnasi, apakah langsung kembali menjadi manusia, pakai casing manusia, atau ada hal yang lain, yang kehidupan lain yang harus dia sambangi, yang harus didatangi, yang harus dihampiri dulu sebelum dia pakai casing manusia. Sebagian besar yang ada di situ mengatakan, kalau melihat dari kecil perkembangannya seperti itu, kalau toh misalnya di penghujung hidupnya belum menggapai keimanan yang paripurna, keimanan paripurna itu tauhidnya, tauhid semurni-murninya tauhid yang kemarin kita bahas. Tauhid sifat sudah, tauhid asma sudah, tauhid af'al dipraktekkan dalam laku kehidupan, dan tauhid zat disaksikan. Ada yang disaksikan, ada yang dipraktekkan dalam kehidupan. Tauhid af'al apa? Tauhid sifat dan tauhid asma. Dua hal itu yang dipraktekkan dalam tauhid af'al setelah melalui tauhid zat, proses penyaksian. Nah, itu yang kata host Cokro Aminoto. Kalau ke Jogja, ini biar auranya makin bagus, jangan cuma berlibur terus datang ke mana Malioboro, tempat-tempat hiburan. Sekali-kali datengin makam kuburannya host Cokro Aminoto di Jogja, dekat dari stasiun Jogja, paling 3 kilo kali. Itu luar biasa itu, tokoh yang melahirkan tokoh-tokoh anak bangsa yang mendirikan bangsa kita, yang dimana sekarang kita sudah merdeka. Itu. Jadi di situ dikatakan bisa dia kembali kalau benar-benar tauhid, kemudian berimannya paripurna, alias sudah tauhid sifat, tauhid asma, tauhid af'al, dan tauhid zat, maka kalaupun harus kembali ke alam dunia, mati kemudian kembali, harus kembali memakai casing manusia, beliau pasti akan memakai baju manusia yang lebih dahsyat dari keadaannya yang sebelumnya. Gitu. Kalau sekarang ahli misalnya teologi, ahli filsafat, ahli tasawuf, tapi belum jadi guru spiritual misalnya. Nah, bisa jadi di kehidupan selanjutnya ketika dia harus pakai baju manusia, baju manusianya bisa jadi menjadi guru besar tasawuf, bahkan menjadi syekh atau mursyid. Gitu. Kalau sudah benar-benar beriman. Ada yang mengatakan demikian. Lantas beriman ini dalam artian iman yang paripurna yang 4 itu. Jadi pengenalan diri kita kepada Tuhan sah dan benar-benar dikatakan beriman, melebur, menyatu bila sudah mengalami dengan sifat, asma, zat, dan af'al. Nah, bagi yang sudah beriman itu bisa dia kembali lagi pakai baju manusia, casingnya, atau dia langsung kembali ke asalnya. Kembali ke asal. Kembali ke Allah. Kembali ke jati dirinya yang sejati, berasal dari cahaya, dari alam cahaya, kembali juga ke alam cahaya. Dunia ini alam gelap. Kita ngelihatnya terang kan, ada lampu, ada listrik. Tapi sesungguhnya alam yang paling rendah ini ya dunia yang paling gelap. Makanya setiap bayi yang dilahirkan
itu selalu nangis. Selalu pasti nangis. Kenapa? Karena di dalam kandungan penuh dengan rahman rahim Tuhan. Penuh kasih sayang Tuhan. Terang benderang. Kenapa ketika aku lahir malah di yang tempat bumi luas ini malah gelap gitu. Dia nggak bisa ngomong aja. Dan ketika sudah mulai besar, kalau ditanya pasti lupa. Makanya nanti dibikin pertanyaan itu ketika sudah mulai menapaki jalan spiritual. Setelah kehidupan dunia mulai dipertanyakan. Ngapain sih udah umur segini? Apalagi yang mau dicari? Ah, mulai itu. Yang harusnya pertanyaan itu ditanyakan umur masih balita. Ingat nggak kamu? Di alam rahim ngapain? Nggak ingat juga. Nah, ingatan itu akan coba ditelusuri ketika kita sudah mulai banyak mengalami suffering, penderitaan, ujian, teguran, bahkan boleh jadi tempaan azab dari Tuhan. Supaya kita makin kokoh dan kuat fondasi keimanannya. Itu. Ada yang ketika dia belum beriman, tapi karena kebaikannya sedemikian rupa, guru besar tasawuf sehari-harinya, tapi belum benar-benar beriman dalam konteks penyaksian. Dan kalau dilihat track recordnya dari kecil sampai menjadi guru besar tasawuf misalnya, itu tanpa cacat, nyaris tanpa cacat. Tanpa noda. Selalu menjaga, sangat berakhlak karimah gitu istilahnya. Akhlaknya benar-benar terpuji, orangnya sederhana, pada kalau dia mau gitu kan. Jadi ideal gitu, menjadi tokoh bangsa kayak Buya Hamka, almarhum Buya Syafi'i yang baru saja meninggal ya siang ini. Nah misalnya itu kan, saya pernah ngomong juga dengan beliau ini di rumahnya itu. Terus gimana kan? Kebetulan beliau juga nanya itu. Nah, Yusuf ngajar tasawuf ya, reinkarnasi gimana? Reinkarnasi kalau belum Islam, kalau belum memasrahkan dirinya pada Tuhan, belum zuhud, ya dia bakal balik lagi gitu. Kalau dia zuhud, kalau kayak Buya, aduh, ini terus sufi gitu. Kalau melihat langsung siapa Buya benar-benar sufi itu. Naik sepeda ke kampus, kayak gitu, sederhana gitu. Makannya itu kayak sampai ada eating meditation. Kita boleh jadi sudah belajar yang sering ikut yoga, meditasi, apa segala macam. Saya melihat ketika Buya makan, itu makannya udah meditasi beliau itu. Benar-benar ngerasain tiap suap. Kayak gimana gitu dia. Melihat beliau makan gitu. Wah ini benar-benar sufi. Yang gak ngaku-ngaku gitu. Yang lain pakaian doang. Tapi ini perilaku kesehariannya benar-benar mencerminkan apa yang diteladankan oleh Nabi Muhammad dan para imam suci gitu. Jadi kalau orang sudah sedemikian baik, sedemikian luar biasa pengaruhnya buat umat manusia dan banyak manfaatnya, ribuan tadi itu saya lihat fotonya. Terus berapa banyak murid-muridnya di mana-mana ya yang mendapatkan kemudahan karena ajaran beliau, rekomendasi beliau. Tapi di penghujungnya misalnya belum sempat mengalami yang namanya puncaknya tauhid, kira-kira bagaimana? Ada yang mengatakan, berani mengatakan orang-orang yang demikian nggak kembali kepada Tuhan. Bahasa jalan tengahnya, ya Tuhan lebih tahu siapa hamba-hambanya yang terbaik di sisinya. Itu bahasa supaya nggak ada perdebatan itu. Tapi kalau mau didebatkan, silakan saja, nggak apa-apa. Ada yang
pendapat yang mengatakan bisa jadi kembali, tapi tidak langsung kembali kepada Allah. Kan lapisan makom perjalanan spiritual saja berlapis-lapis gitu kan. Lalu pun demikian perjalanan kita untuk sampai kepada Tuhan, bersimpuh lebur dalam puncak kesadarannya di dalam singgasananya itu melewati berapa lapis. Kalau dibilang surga tangga pertama, surga di lantai kedua, lantai ketiga, keempat, dan terus sampai yang tak terhingga. Di alam ketak terhinggaan itulah bersemayamnya Tuhan, gitu kan. Nah, yang surga lantai pertama ini sudah kenikmatan, gitu. Puncaknya kenikmatan dalam singgasana Tuhan yang disebut Aras Ar-Rahman, misalnya di situ. Nah, lantas sampai di mana itu orang-orang yang begitu banyak kontribusinya buat umat manusia atau bangsa kita? Kalau nggak langsung sampai puncaknya istana ilahi, bisa jadi masuk ke surga tangga pertama kah? Surga bukan tangga, maksudnya di level pertama kah? Lantai kedua kah? Surga lantai ketiga, 4, 5, yang kenikmatannya berbeda-beda. Itu. Oh, ini hambaku yang senangnya berpuasa. Maka surganya adalah Jannatul Royan. Kenikmatannya senantiasa kalau hamba itu sedang royan itu ro'a itu melihat, menyaksikan. Jadi surganya hamba yang mendapatkan level Jannatul Royan adalah ketika hamba itu kembali pada Tuhan, masuk ke level atau lantai 4 apa 3 apa 5 yang di situ disebut Jannatul Royan. Setiap saat dia merasakan dan melebur dalam penyaksian kepada Tuhan. Gitu. Misalnya begitu, itu bagi yang berpuasa. Belum naik lagi loh itu. Belum melanjutin sampai ke puncaknya yang tak terhingga itu. Yang sudah tidak bisa disebutkan lagi lantai berapa, di mana. Karena itu wilayahnya adalah wilayah keheningan. Wilayah di mana kekosongan disitulah yang melimpah ruah. Kebaikan, kebenaran, dan keindahan untuk bekal dalam kehidupan. Kalau sampai ke sana itu. Nah, kalau di sana kita bisa minta sebenarnya. Karena saya baca, belum saya dalami itu. Bisa minta mau turun lagi karena ngelihat generasinya yang di bawahnya ini begitu menggemaskan sehingga dia harus turun tangan lagi. Akhirnya minta izin pada Tuhan supaya dihidupkan kembali untuk mendunia kembali supaya bisa membantu perjalanan orang-orang yang makin terseok-seok untuk bisa kembali kepada Tuhan. Jadi kembali tidak langsung kembali kepada kehadirat ilahi Rabbi. Tapi dia kembali ke alam yang penuh kenikmatan. Yang Tuhan sediakan. Jadi transit dulu. Mau ke Qatar, mau ke Jepang, transit atau ke India. Mau ke tempat enak, mau ke Taj Mahal. Transit dulu di Dubai. Di Dubai kan enak. Ya kan? Coba transitnya di Sri Lanka. Kan tahu kan Sri Lanka. Macet, kumuh, wah macam-macam. Indonesia juga sebenarnya. Kalau kita ngelihat Sri Lanka yang jelek gitu kan. Nah, kita transit ke situ pasti nggak ada yang mau. Ya kan? Nah, ini transitnya di Dubai. Siapa yang nggak mau transit di Dubai kan gitu. Udah nggak apa-apa deh, nggak ke Tuhan juga nggak apa-apa, di sini juga enak. Bisa jadi begitu. Itu ternyata hijab juga.
Ternyata hijab juga. Ini kan surga. Lah surga itu kan berlapis-lapis. Kamu salah, surga ini buat orang yang berpuasa. Kamu kan senangnya, sukanya mencintai laku ibadah, sholat. Surganya naik lagi. Misalnya begitu. Oh dia senang, udah di sini juga enak, apa aja ada gitu. Bukan di sini ada lagi kenikmatan yang tak terhingga sampai engkau tidak bisa mengatakannya dengan kata-kata. Nah itu tadi di alam yang paling tinggi. Kalau lapisan jiwa kita ada 7, itu yang ke-8. Makanya ke-8 itu kan jadi metaverse. Ya kan? Metaverse itu lambangnya kan angka 8 sebenarnya di balik. Iya, metaverse itu artinya tak terhingga. Kita bisa menembus ruang dan waktu yang mana aja seketika. Nggak pakai ngitung-ngitung, udah secepat kilat. Gitu. Dan itu one day akan sampai ke sana. Makanya ada filmnya. Ada filmnya berdasarkan berita informasi kitab suci. Para leluhur kita, siapapun itu, sudah mencapai itu. Kita bisa nih. Itu. Kan kejauhan kalau belajar sama Dr. Streng kan. Ya kejauhan. Belajarnya sama saya aja nanti. Jadi kembali, bisa kembali, ada yang kembali langsung kepada Allah, ada yang kembali ke level di bawahnya lagi, ada yang kembali dia ke dunia kembali. Nah, gimana kan belum sampai puncaknya tauhid, dia kemudian dihidupkan kembali ke dunia. Ini pakai casing apa nih? Kan belum tahu Tuhan, belum tauhid. Yang 4 itu. Bisa jadi pakai casing manusia. Dengan kehidupannya jauh lebih baik dari kehidupannya sebelum dia matian yang kemarin. Kehidupan yang lalu, kemudian dia mati, terus dihidupkan kembali. Nah, kehidupan yang lalu itu jauh melebihi apa yang ketika dihidupkan kembali, kehidupannya itu jauh lebih baik atau melebihi dari kehidupannya yang lalu-lalu. Gitu. Kalau dulu cuma guru di SD, nah sekarang bisa jadi dia menjadi guru besar di universitas, misalnya seperti itu. Tetap pakai casing manusia. Kenapa? Harus diselesaikan. Karena kemarin tahapan pendewasaan intelektualitasnya belum sampai ke pengalaman ujian kehidupan kelasnya universitas, baru tahap SMA akhir sudah keburu pulang. Misalnya seperti itu. Bisa mungkin terjadi itu. Lantas bagaimana yang di dunia boro-boro dia kenal tauhid gitu kan. Sholat juga nggak pernah, rajin ibadah juga enggak. Kemudian juga aktivitas dia untuk di dunia juga banyak melanggar hukum alam dan hukum Tuhan. Alam ya hukum Tuhan sebenarnya. Lantas bagaimana ketika orang setiap hari, setiap saat hidupnya bergelimang dengan maksiat. Sehingga di penghujung kehidupannya ketika mati, itu kemana tuh? Masuk neraka kah? Pertanyaannya gitu kan. Kembali kepada Tuhan kah? Masuk surga kah? Atau kemudian mati lalu nggak nunggu lagi, lama-lama dihidupkan kembali, tapi hidup menjadi misalnya pakai casing tumbuhan, binatang. Ada di situ saya sebutkan dia pakai baju ini logam jadi besi kah, nempel di batu kah, dan sebagainya. Enakan nempel di batu, bertengger, jadi tempat selfie kalau di pantai, atau enakan jadi kecoa yang digebugin. Kalau di kamar mandi pasti dicari
dipukulin kan, apa jadi tikus, ya kan? Nah, masing-masing itu ada sesuai dengan amal ibadahnya. Ini kalau dibahas ya Al-Quran ngebahas detail itu. Karena apa? Umat pada saat itu tidak percaya kehidupan setelah kematian. Jadi tidak hanya bangsa Barat yang mengaku modern nggak percaya adanya kehidupan setelah kematian. Orang jahiliyah di zaman Nabi juga sudah demikian. Nah, konsep surga neraka itu jauh sudah ada sebelum datangnya Islam. Jadi kalau dikatakan Tuhan itu ada di surga, salah. Di neraka apalagi. Tuhan ada di sini. Gitu kan. Kalau dibilang Tuhan ada di dalam surga, berarti surga, Allah Tuhan ada di suatu tempat. Sedangkan Allah tak terhingga. Ya kan? Bagaimana mungkin Allah ada di satu tempat? Kalau satu tempat pasti terbatas. Padahal Allah maha tak terbatas. Ya kan? Ketika Allah tak terbatas, mestinya dia meliputi semuanya. Dia ada nggak di neraka? Tuhan. Kalau demikian. Ya kan? Nah, nggak usah dijawab, dipikirin. Kita renungkan. Itu. Biar nanti Allah yang membisikkan jawabannya itu. Makanya banyak orang suci yang demikian rupa pencapaiannya. Ada beberapa yang menginformasikan ke saya. Kalau kita jalan-jalan ke neraka, banyak juga ternyata guru spiritual di sana. Wah, kayak kemarin, oh jangan-jangan dia senang di neraka, banyak bintang film. Ya kan, gitu misalnya. Kalau di surga kan semuanya pakai jilbab, gitu kan. Ya kan, laki-lakinya jenggotan semua, nggak kayak Lumingho. Ya kan? Nggak kayak pemain drakor kan, cowok-cowoknya ganteng-ganteng. Kalau di surga nggak ada yang kayak bintang film drama Korea. Adanya pakai jenggot semua, nggak seru. Sama semua aja jenggot semua. Yang bule jenggot juga, yang Arab jenggot, yang Asia jenggot juga. Gitu. Sampai dibikin guyonan seperti itu. Untuk kita berpikir gitu. Kok gini hari masih mikirin surga yang konotasinya itu tempat. Di mana kita bisa hidup seperti persis di dunia. Nih, nggak asik banget hidup kayak gitu kan. Harusnya di situ macam-macam warnanya. Bebas ngapain saja. Yang saya sering kan ngomong, nggak tahu di sini udah kayaknya. Jadi nanti di surga ini, nanti dalam pengadilan padang mahsyar, lu ngomong sih ngikutin padang mahsyar, gue bikin deh cerita tentang padang mahsyar. Gitu kan. Hari kebangkitan gue bangunin lu semua kata Tuhan. Aku bangkitkan kalian semua. Aku panggil satu-satu. Iseng banget kan Tuhan manggil satu-satu. 7 miliar umat manusia dipanggilin satu-satu. Apa nggak iseng Tuhan? Nggak ada kerjaan Tuhan kok kayak gitu. Ya kan? Nah kalau kita mau memikirkan. Ini sebenarnya surga neraka gimana sih ini? Padang mahsyar itu kapan sih? Nah, maksudnya saya mau nggak nyampein gitu. Nggak ada kerjaan banget. Nanti hari kiamat semua dibangkitkan kembali di padang mahsyar. Menantikan untuk yang namanya yaumul hisab. Hari kita dihisab, dihitung perbuatan amal baik dan buruknya. Terus lantas waktu kita di dunia Tuhan nggak ngapa-ngapain gitu. Nunggu nanti, enak banget manusia ngerjain Tuhan. 8 miliar loh kalau misalnya sekarang ini dikiamatkan gitu. Dimatiin semua manusia. 8 miliar. Suruh maju satu-satu. Aduh kapan selesainya. Keburu tobat itu yang buat maksiat. Benar juga ya. Ya kan? Nah jadi nggak asik gitu. Nggak bisa masuk ini. Kadang dengan kita
menyampaikannya dengan santai, akan bisa kita renungkan. Gitu. Nah, lalu dipanggil oleh Tuhan. Hei, Hindu, silakan masuk. Kamu masuk surga nomor 10, katanya gitu. Udah pernah saya cerita, sengaja saya ulang lagi. Terus, oke, kenapa sih saya masuk surga? Mau apa enggak? Nanya lagi, udah gua masukin ke surga, nanya lagi gitu kan. Yang umat Hindu sebagai umat agama yang tertua gitu. Ada sih sebelum Hindu juga ternyata bukan yang tertua. Taruhlah Hindu gitu. Di Indonesia Hindu ternyata. Nah, karena engkau begitu dekat kepadaku, Om Santi Om, manggil Tuhannya Om. Ya kan? Lalu Buddha datang. Wahai pemeluk Buddha, silakan kamu masuk surga nomor 9. Terus tanya, kenapa aku masuk surga? Karena engkau juga selalu taat padaku. Amitabha, kan gitu. Aku adalah cahaya tanpa batas. Lalu yang ketiga, Yahudi masuk kamar pintu surga yang ke-8 Yahudi. Makanya Mark Zuckerberg nanti nomor 8 dia. Dia kan Yahudi. Nggak tahu Mbak Nova masuk nomor berapa. Ada Yahudinya kan. Ya kan? Mudah-mudahan dengan Mark Zuckerberg, pokoknya yang Yahudi kan hebat-hebat semua tuh. Steven Spielberg gitu kan. Itu masuk 8. Kenapa saya masuk surga? Karena kamu begitu dekat pada kami juga. Kamu kan kami panggil Bani Israel. Hamba-hamba yang selalu berjalan mendekat kepadaku. Ya kalau mendekat aku tariklah, masuk. Gitu kata tuh, alhamdulillah. Gitu kan. Lalu yang keempat, dipanggillah yang ini apa namanya? Nasrani. Silakan masuk surga nomor 6 gitu. Nah, kenapa masuk? Karena Bapak, kamu manggil Tuhanmu begitu dekat. Orang Hindu cuma manggil Om. Ini Bapak yang ada di surga gitu kan. Father in heaven kata. Atau orang Nasrani kan gitu selalu bilang Bapak yang ada di surga kan gitu. Jadi Bapak sama Om kan lebih dekat Bapak. Jadi kau masuk surga yang makin dekat kepadaku. Tuhan ada di surga nomor 1. Dia nomor 6. Itu kan. Udah masuk semua kan. 4 golongan ini agama tertua gitu kan. Nah, tapi kalian semua kalau sudah masuk ke surga masing-masing jangan berisik, katanya gitu. Ngapain gitu? Ya pokoknya jangan berisik, silakan melakukan apa saja, nikmati apa saja yang disajikan di sana. Pokoknya jangan berisik katanya. Wah masuk di sana ada apa aja, ada mau instrumen musik, ada drum, ada gitar, mau nyanyi ada karaokean. Mau makan apa aja, mau sushi, mau sasa, mau angkringan, lengkap, mau sabu-sabu, lengkap semuanya. Makanan, minuman dari wine dan alkohol sampai yang non-alkohol. Misalnya, kenikmatan intinya. Lalu ada yang masuk surga, ini orang Yahudi, dia komplain. Kalau kita sudah boleh ngapain aja di surga, menikmati akibat perbuatan baik kita, ini balasannya. Kenapa nggak boleh berisik? Kan sayang-sayang tuh. Instrumen musik, drum nggak digebuk-gebuk kan, nggak ditabuh-tabuh gitu kan. Yuk kita komplain. Jadi dia masuk kamar orang Hindu, orang Buddha, orang Nasrani gitu. Kita protes pada Tuhan. Orang Yahudi itu senangnya protes. Karena intelektualnya kritis. Tapi protes melulu, dikasih tahu tapi tidak diamalkan. Gitu. Makanya ngeyel terus kebanyakan di dalam surat Al-Baqarah banyak disebutkan
umatnya Nabi Musa, yaitu Bani Israel, orang Yahudi itu banyak ngeyelnya. Harus sebagai hamba karena keingintahuannya yang tinggi kepada Tuhannya. Nanya ya boleh, nanya terus sampai kalau sudah tahu ya sudah. Ini sudah dikasih tahu, masih ngeyel. Ujungnya dikasih tahu yang benarnya tapi tidak diamalkan. Akhirnya Tuhan murka kepada Bani Israel. Itu ceritanya. Nah, lalu protes. Kenapa kita semua 4 golongan agama ini sudah masuk surga tapi nggak boleh berisik? Nggak enak banget kan? Mau mengekspresikan sukacita itu nyanyi-nyanyi kayak main musik kayak kan gitu. Alatnya ada. Ruang karaoke-nya ada. Kenapa nggak boleh berisik? Terus kata Tuhan katanya, shh. Karena kalau kamu berisik, nanti tuh di pintu surga yang ke-7 ada umat Islam. Kata Tuhan gitu. Kalau dia umat Islam tahu kalian yang Hindu, Buddha, Yahudi, dan Nasrani masuk surga, pasti mereka marah. Karena dia pikir yang masuk surga cuma umat Islam. Karena surga cuma punya orang Islam. Kan gitu sekarang kan. Yang lain Islam semuanya masuk neraka. Gitu kata Tuhan. Oh gitu, oke. Jadi sampai diceritakan demikian oleh para sufi. Jadi kembali lagi ke sini bahwa ketika seorang hamba benar-benar dia tauhid, dia bisa kembali langsung pada Allah, atau bisa juga maunya sendiri, dia kembali pada Allah lalu mohon kepada Allah untuk kembali ke dunia. Untuk membereskan dunia yang penuh dengan carut marut ini. Ada yang begitu. Lantas kalau dia nggak tahu, kembali memakai baju yang lain bagaimana? Ya itu sesuai karmanya. Kalau dia, ini na'udzubillah, summa na'udzubillah, kalau orang Jawa bilang apa? Amit-amit jabang bayi gitu kan. Kalau kita melihat orang cacat, kakinya, ya kan, buntung nggak ada dua-duanya, tangannya juga nggak ada tuh orang mana tuh orang orang kalau nggak salah Serbia apa pokoknya Eropa Timur yang kemudian dia ke Australia jadi seorang motivator, David Lutchweg apa siapa gitu namanya, hidup sampai sekarang malah kaya raya. Tangannya, kedua tangan yang nggak ada sedikit di sini, kakinya juga nggak ada gitu kan, tapi semangatnya luar biasa, bisa berenang, bisa nyopir dan sebagainya gitu kan. Nah, kalau pertanyaan dalam hal kehidupan, kematian dan kehidupan kembali atau reinkarnasi, kenapa dia hidup seperti itu? Ya kan? Kalau kita ngelihat itu jangan menghakimi. Misalnya, kalau kita melihat itu ciptaan Tuhan, tidak ada yang tidak sempurna. Tapi kan kakinya nggak ada, kedua kakinya. Benar-benar sampai ini. Kedua lengannya juga nggak ada. Kalau masih ada segini nggak apa-apa. Ini benar-benar segini doang. Tapi kenapa dihidupkan gitu kan? Jangan kita menghakimi atau menghakimi. Saya tanyakan begitu. Ada apa dengan kehidupan jiwanya dia di masa sebelumnya? Jangan kau katakan ini perbuatan Tuhan. Ini bagian dari karma kehidupan masa lalunya. Itu. Jadi kalau orang itu benar kesadarannya, dia akan diberikan kesempatan untuk bisa mengganti karma masa lalunya yang jelek untuk menjadi karma yang baik-baik, sehingga menghapus karma yang jeleknya itu. Tapi kan penderitaan itu sebagai tebusannya. Karena berapa banyak perbuatan yang tercela yang dilakukannya itu, dan itu sudah di luar batas
toleransi. Kalau dipikir-pikir gitu kan. Kan kasihan begitu. Misalnya kalau dibully, siapa yang disalahkan? Anak itu atau kedua orang tuanya? Ya kan? Atau menyalahkan Tuhan? Ini kaitannya reinkarnasi sebenarnya. Mau dihidupkan jadi binatang atau dihidupkan kembali tapi tidak lengkap penunjang kehidupannya ini. Kalau menurut manusia ada yang cacat karena kurang sempurna anggota tubuhnya. Padahal kata Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang aku ciptakan di alam semesta ini apapun yang aku ciptakan yang tidak sempurna. Loh, kalau ada yang tidak punya tangan, tidak punya lengan, kaki dan sebagainya, kalau manusia awam kan bilangnya tidak sempurna. Waalaikumsalam. Iya kan? Tapi orang beriman, orang-orang soleh, para sufi, orang siapapun dalam semua tradisi agama, itu mengatakan demikian. Itu pelajaran karma kehidupannya yang harus dibayar saat ini. Kalau dia benar-benar merubah kehidupannya, masa lalunya begitu amburadul, begitu rusak, begitu mengerikan, kemudian hidup seperti ini, nah dia berubah menjadi lebih baik atau tidak? Kalau dia mensyukuri, dia kayak seperti yang motivator dari Australia itu, ada tuh bukunya bestseller, lupa saya nama itu. Orangnya ya kecil, saya mau nggak ada kedua kaki dan lengannya nggak ada gitu. Jadi pembicara dunia, pernah datang ke Indonesia. Itu. Nah, itu kalau seperti beliau itu mengubah benar-benar bahkan menginspirasi ribuan orang di seluruh dunia. Nah, bisa jadi itu nanti kalau dia mati akan reinkarnasi kembali ke dunia pakai jasad yang utuh sempurna. Kalau sudah kayak begitu kan nggak mungkin maksiat. Iya nggak sih? Nggak mungkin mukulin orang. Yang lebih, nauzubillah ini. Atau bisa jadi masa lalu orang itu ketika hidupnya sering sekali mukulin, nendangin makhluk Tuhan. Ciptaan Tuhan yang lain. So, hati-hati dengan dua kaki dan kedua tangan. Jangan, yes, Mbak Aditya, Nick Vujicic, yes, betul. Saya punya bukunya banyak bestseller, memotivasi biar semangat. Gua aja bisa, yang menurut orang cacat. Kenapa engkau yang begitu sempurna nggak bisa, patah semangat? Ayo semangat. Nah, dia selalu gitu tuh. Di rekamannya, di bukunya, bestseller semuanya. Nick namanya, itu orang dari Eropa Timur, imigran ke Australia kalau nggak salah. Nah, di situ jadi apa namanya? Ada lagi yang lebih parah, buta juga matanya. Itu. Nah, jadi apa? Hati-hati. Kalau tangan dikit, kaki ada kucing, oh tendang, ditendang sampai dia mental. Padahal dia lagi kelaparan, hati-hati itu. Atau di jalan, ini kan pada suka trekking, ada yang suka trekking, jalan ke hutan, kan? Hati-hati itu. Jangan sembarangan nendang batu, nendang apa lagi, rumput gitu, yang menghalangi kita. Misi ya, gue mau lewat, gue pinggirin dulu. Gitu, ada etikanya gitu. Kalau main dipotong, dibabat gitu, misalnya gitu kan. Kucing di rumah, pemain usir, main tendang gitu. Hati-hati. Tangan juga gitu. Itu. Ini bisa menjadi karma kita di masa yang akan datang. Jadi masih bagus lahir jadi manusia. Nah, kalau lahir, jadi ketika orang belum beriman, dia akan berada di alam bardo namanya. Kalau kita di alam barzah, di alam penantian. Udah beriman,
di dunia dia terang benderang melihat Tuhan, maka dia ketika mau kembali ke akhirat, ke asal, dia secepat kilat kembali karena sudah tahu yang dasarnya terang di sini terang, yang di bawah melihat yang atas yang terang, yang atas yang terang melihat yang di bawah yang juga terang, sama terang benderangnya, akhirnya lebur gitu. Nah kalau yang di atas terang di bawah gelap, kita nggak bisa lihat karena terhijab dengan kegelapan karma kehidupan kita. Akhirnya nggak bisa pulang, menunggu di alam barzah. Nah di alam barzah inilah makanya kita 7 hari, 3 hari, 21 hari, 40 hari, 100 hari, setahun, bahkan 1000 hari. Ada orang kematian suka dirayakan, suka ada syukurannya kayak begitu gitu. Nah itu sebenarnya bagian dari itu. Kali aja di hari ketiga dia nggak bisa kembali, hari ketujuh dia bisa kembali dengan tahlil dan yasin dari saudara-saudaranya. Itu maksudnya. Mungkin saja dari ketujuh belum diperkenan, akhirnya gilirannya di hari ke-21 kematiannya. Dengan diiringi doa-doa terbaik, mudah-mudahan dengan kasih sayangnya Allah pindahkan dia di alam penantian. Penantian itu kita nunggu itu nggak enak. Nunggu enak nggak nunggu? Kita nunggu orang aja lebih 5 menit aja nggak datang-datang, di mana sih Pak Yusuf ini udah jam 1:30 nggak muncul-muncul gitu kan. Ternyata masih banyak yang belum muncul. Misalnya kan nggak enak. Ini di alam barzah bukan 1-2 orang kan gitu katanya. Jutaan miliaran orang nunggu. Kalau dia belum tahu. Jutaan aja nunggu giliran gua kapan ya, suka-sukanya Tuhan. Akhirnya ketika kita mau gimana caranya nggak bisa pulang karena nggak tahu jalan, mau balik lagi masuk ke casing kita ini 3 sampai 7 hari kematian seorang manusia, itu ruhnya masih di situ. Masih bolak-balik melihat jasadnya, melihat anggota keluarganya. Ibaratnya itu di atas dada-dada gitu kan. Kita mah lagi sedih. Itu misalnya gitu kan. Nah, akhirnya kan kita baca doa itu bagian supaya mereka tidak penasaran tapi tenang di alamnya. Kan suka gitu ngomongnya. Yang mimpin doa biasa suka gitu. Dalam doa-doanya supaya tenang di alamnya, tidak, dan sudah ikhlas meninggalkannya. Kita juga yang ditinggalkan ikhlas kan gitu. Nah, jadi tidak saling memberatkan, semuanya saling meringankan. Tapi ketika orang hamba itu belum tahu jalannya, maka ada di alam barzah penantian kapan dia harus kembali ke sana dengan menyelesaikan karma-karmanya, atau kapan dia kembali ke bumi pakai baju manusia apa enggak nih. Gitu. Mau masuk lagi sama jasadnya yang baru meninggal karena umurnya sudah waktunya, nggak bisa, kontraknya sudah habis. Mau kembali ke alam ilahi, ke alam cahaya, nggak tahu jalan karena gelap, gulita, belum tahu jalannya selama di dunia. Akhirnya dia sengsara di alam barzah, di alam barzah, muter aja di situ. Kadang saking dia nggak bisa, dia nempel di pohon, dia nempel di batu, dia bersemayam di goa. Ya, pernah kan masuk ke rumah yang sudah lama kita kosongkan, tiba-tiba masuk, merinding semuanya. Pernah nggak gitu? Ya kan? Ada gitu. Atau masuk ke gudang nih, tempat kita naruh barang-barang yang udah nggak dipakai. Kan gudang lama, biasanya jarang ditengokin, tidak dibersihkan. Ya kan, banyak abu, banyak sarang laba-laba. Masuk ke ruangan itu pasti beda energinya dibandingkan ruang tamu, ruang keluarga, di mana kita sering interaksi di situ. Itu ada penunggunya yang awalnya tidak. Bisa jadi bukan dari keluarga kita.
Karena apa? Ada tempat di situ. Pokoknya kosong, gelap, lembab, udah asik mereka. Gitu. Habis ngapain di alam barzah? Pengap, suntuk istilahnya gitu. Bahwa bisa ngapa-ngapain, nunggu giliran gitu kan. Nah, ketika hamba yang seperti itu, makanya dalam setiap agama ada istilahnya mendoakan orang yang sudah meninggalkan kita. Supaya mengiringi perjalanannya supaya segera kembali ke asalnya. Dengan doa-doanya itu. Jangan asal mengharamkan tahlilan, yasinan, dikit-dikit, oh bid'ah, haram itu nggak ada zaman Nabi. Emang nggak ada. Tradisinya beda. Tapi maksudnya begitu, saling mendoakan. Nah, bagaimana yang demikian? Akhirnya dia maksa untuk turun, ya tidak pakai casing manusia, bisa pakai casing. Tadi saya katakan, batu. Bisa pakai casing tanah, jadi logam. Besi, di situ ada kan saya tuliskan. Kayak begitu. Nah, lantas kalau kembali dia karakter, biasanya kalau karakternya jelek atau apa gitu itu ya apalagi ya sifat-sifat tercela lainnya lah, penyakit hati itu biasanya kalau kembali pun kembali ke alam binatang dan bahkan lebih hina dari binatang kelakuannya. Kalau umroh atau haji sempatkan naik ke Gua Hiro. Dalam perjalanan pertengahan sampai puncaknya di Gua Hiro itu kiri kanan banyak sekali monyet. Dan itu nakalnya minta ampun. Pokoknya jangan lengah aja. Jangan sekali-kali megang HP begini, habis direbut diambil. Minuman sudah diselendangin pakai tas gitu, tarik-tarik tas kita. Itu saya sampai, oh ini maksudnya manusia yang tidak beriman, kematiannya bisa berakhir lebih hina dari monyet, bahkan lebih hina. Monyet sudah hina, tapi dengan kelakuannya rebut yang bukan haknya itu jauh lebih hina. Kayak begitu tuh manusia. Kalau dia mati tidak bisa kembali pada Tuhan. Kenapa ini mati hidup? Halo, suara saya masih ada? Masih, Romo. Iya. Masih Romo. Anunya hilang nggak? Ini kok saya hilang ya? Bagus. Saya nggak bisa lihat gambar teman-teman ini. Oh, aman Iya. aman Ya? Bagus. Oke. Yang penting sana bisa lihat, saya nggak lihat nggak apa-apa. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa sampai kehidupan ketika mati benar-benar kembali kepada asal kita. Isi kehidupan ini banyak memberi kebaikan, keindahan, dan kebenaran. Dan perbanyak, makin banyak manfaat hidup kita buat makhluk Tuhan yang lain. Tidak hanya manusia, tapi makhluk Tuhan yang lain. Makin banyak. Ada tumbuhan gitu. Kasihan, jangan cuma kasihan disirami. Seperti kita kasih makan diri kita sendiri. Ada binatang datang ke rumah, kucing, jangan diusir, kasih makan. Dia datang kan nggak kebetulan. Ya kan? Itu lu gua kasih utus kucing nih udah hitam jelek, main makan aja, main masuk aja kotor lagi, jangan gitu kan. Dia datang ke rumah kita yang sebelumnya belum pernah ada kucing, tiba-tiba ada. Dia datang diutus Tuhan untuk kita diberikan kesempatan melakukan kebaikan kepada makhluk Tuhan yang lain. Mana tahu ketika kucing itu kita doakan, lalu doa kucing itu pun mendoakan kita, minta doa kepada Allah untuk kita dijadikan manusia-manusia yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan cahaya.
Ini cerita sufi sampai banyak yang mengatakan demikian gitu. Sampai ada dalam satu peristiwa seorang perempuan penzina sudah nggak diampuni dosanya, tapi dalam perjalanan dia mau bertobat, dia menemukan seekor anjing sudah jelek, bau, kehausan, kelaparan. Dicariin minum, dicariin makanan, sampai anjing itu segar lagi, bisa berdiri lagi, bisa berjalan lagi. Dengan alasan itu, karena si penzina ini memberikan makan dan minum yang harusnya anjing itu mati, bisa melangsungkan kehidupannya lagi, si wanita penzina itu dijadikan wanita yang suci. Diangkat Tuhan, ini populer ceritanya. Gitu. Artinya, walaupun manusia diperintahkan berbuat taat kepada Allah dan Rasul-Nya, ketaatan itu bukan jaminan kita bisa pulang langsung kembali ke asalnya. Itu yang harus kita pahami. Tetapi kembalinya kita langsung kepada Allah secepat kilat melebur kepada asalnya, itu karena karunia Allah. Bukan maunya kita, bukan karena amal ibadah kita, bukan karena kita baca ini, baca itu, bukan. Tapi lebih kepada kasih sayang Allah. Dan Allah tidak pernah menzolimi hamba-hambanya. Artinya semua perbuatan itu ya akibat perbuatan kita sendiri. Kalau terlalu banyak karma kehidupannya yang jelek-jelek selama di dunia, ya nanti dia akan kembali hidup kembali, reinkarnasi, syukur jadi manusia, tapi kalau jadi manusia pun manusia yang hancur-hancuran lagi untuk dia, atau manusia yang kurang sempurna, misalnya dengan cacat itu sebagai pelajaran kehidupannya. Dia meratapi nasibnya, atau dia jadikan segala bentuk yang kata manusia nggak sempurna, padahal itu ujian buat dirinya untuk tempaan supaya menjadi benar-benar beriman kehadiratnya. Jadi lagi-lagi hak prerogatif Tuhan. Yang kedua, terakhir, tidak akan merasakan reinkarnasi kembali lagi hidup di dunia kalau seorang hamba tahu caranya mati sebelum mati. Yaitu matilah. Jangan kau mati kecuali dalam keadaan muslim atau muslimah. Bukan beragama Islam. Karena banyak yang beragama Islam, matinya juga tidak Islam. Artinya apa? Ketika dia mati, benar-benar totalitas meninggalkan keterikatan dan kemelekatan kepada siapapun dan apapun yang ada di dunia. Tidak terbelenggu lagi. Makanya banyak orang sakaratul mautnya lama. Karena masih melekat kepada dunia. Mau ngomong, nggak ngerti, sudah nggak bisa keluar. Anak cucu yang menunggui kita juga nggak paham. Ini maunya apa sih orang tua kita ini. Padahal sudah payah bener mau ngomong tapi ya gitu doang. Misalnya gitu kan. Saya ngalamin karena saya ngerawat kedua orang tua saya. Aduh pusing juga sampai saya tulisnya apa. Udahlah nggak usah mikirin gitu. Nggak usah mikirin. Udah mau pulang-pulang. Pokoknya mau pulang enakin aja. Lepas aja semuanya. Kita semua udah aman. Udah tenang di sini, nggak usah mikirin anak cucu dan sebagainya gitu. Kan kayak gitu. Nah ini jadi moksa kalau dalam orang hidup. Jadi kalau kita bisa moksa, bisa mengendalikan diri, mematikan diri di dunia, mati Islam namanya. Mati Islam itu dia tidak mendengar, tidak melihat, tidak bicara, tidak bernafas. Itu kalau masih dengar berarti belum Islam. Belum sepenuhnya pasrah. Masih dengar kok suara azan. Masih dengar suara AC. Nah, belum mati itu. Artinya, bagaimana kita mampu mematikan diri. Tadi itu doa terakhir Francis Assisi. Ya kan? When I am dying, I live my eternal life. Ketika aku mematikan diri, I am dying. Bukan aku telah mati, tapi I am dying. Artinya ketika aku sering mematikan diri saat ini, pakai present tense itu,
maka aku bisa tahu hidup yang sejati, yang bisa lebur pada Allah saat ini. Itulah keabadian. Itu bahkan kalau banyak kita dengar atau baca cerita-cerita atau buku-buku para mistikus Zen Buddhism di Tibet, itu benar-benar belum lama, setahun lalu kalau nggak salah, itu matinya benar-benar disiapkan. Muridnya dikumpulin semua segala macam, udah kayak gitu selesai, suruh pergi semuanya, udah tungguin 2-3 hari, udah yang ada tinggal badannya doang. Kan di videoin tuh sampai begitu loh, dan itu real, bukan dongeng. Bisa nggak kita? Bisa kalau kita serius mendalami itu, dan itu hanya dalam spiritualitas. Spiritualitas dia tidak ngeliat agama, yang dia serius nggak menapaki jalan spiritual, jalan hakikat makrifat, memahami kehidupan dunia maupun kehidupan keabadian, supaya bisa lebur kepada zat yang maha abadi. Dalam Al-Quran saya kutip terakhir, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau mati kecuali dalam keadaan pasrah yang totalitas kepada kuasa dan kehendak Tuhan. Sedikit saja kita belum rela melepaskan, nggak bisa kembali kepada Tuhan. Pasti nyasar tuh ke alam lain. Syukur alam lainnya ini masih enak. Kalau alam lainnya alam yang penuh dengan yang mengerikan kan repot juga. Itu yang menjadi neraka buat kita. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan teman-teman yang mau bertanya kepada Romo. Silakan Pak Suroyo. Terima kasih Romo. Banyak pertanyaannya karena aduh dalam banget masalah reinkarnasi nih. Jadi nggak tahu mulai tanya dari mana, tapi artinya sekarang dalam kesadaran saat ini bahwa saya terutamanya bahwa saya sekarang dalam kesadaran jiwa yang saat ini saya menyadari bahwa saya sedang menjalani reinkarnasi dari kehidupan saya yang sebelumnya gitu. Terus tadi bahwa dengan mengalami suffering maka kita baru tahu bahwa kita baru gitu bahwa kita menjalani itu gitu. Tapi kalau saya nggak mengalami hal suffering itu, apakah saya juga bisa menyadari bahwa sedang reinkarnasi? Misalnya saya sehat-sehat aja gitu kan, jalan normal, kemudian semuanya kondisi normal dan yang kondisi yang paling enak lah menurut alam pikiran manusia gitu kan. Apakah saya sadar bahwa saya sedang jalan inkarnasi gitu kan? Nah terus kemudian, tapi saya yakin bahwa kesadaran itu timbulnya bukan karena hanya semata suffering, karena kasih sayangnya Allah aja supaya kita lebih mengenal beliau gitu. Yeah. Jadi tanpa ada suffering pun sebenarnya kita sudah dikasih tahu sama Allah, ini loh kita lagi menjalani proses untuk lebih mendewasakan jiwa kita, meningkatkan kualitas jiwa kita, kesadaran jiwa kita gitu kan. Dan baru setelah sekian lama saya mengenal spiritual gitu, baru di saat-saat inilah saya benar-benar baru bersyukur, ya Allah, alhamdulillah banget ya gitu kan, sebuah perjalanan spiritual gitu kan, sampai puncaknya kemarin tuh kita halal bihalal ketemu semua guru-guru luar biasa banget gitu kan. Nah terus, nah sekarang kalau misalnya saya punya anak kemudian baru lahir bayi terus meninggal, kalau dalam Islam kan dia menjadi tabungan bagi kita, orang tuanya nggak tahu itu hadis atau apa ya, tapi kemudian kalau dari segi spiritual kan sebenarnya saat dia lahir dia sedang menjalani proses untuk belajar, yang
expired pada saat dia dilahirkan. Misalnya anak saya lahir, Fajar meninggal, casing aja expired gitu kan. Tapi jiwanya kan masih tetap harus belajar gitu ya Romo. Nah nanti dia belajar di mana gitu. Jadi apakah saat dia meninggal kemudian otomatis tahun depannya dia bisa menjalani reinkarnasi lagi atau berapa lama lagi gitu. Terus kembali ke cahaya gitu kan, tinggi gitu, bisa memilih atau kembali ke bumi lagi untuk ke Buddha gitu kan, bahwa Siddhartha Gautama menjelma bahkan menjadi 3 gitu kan, 3 anak manusia gitu sebagai gambaran spiritual seperti itu. Nah terus sampai kapan kita benar-benar bahwa tingkat belajar kita tuh sudah sempurna gitu. Pada saat kita pulang ternyata kita belum sempurna gitu, terus harus belajar lagi. Terus kita cari gurunya di mana gitu, Romo. Seperti saya juga sharing tadi kan dibagi tuh dalam pertanyaan seperti itu, akhirnya saya nyadari oh ternyata guru itu sudah dilahirkan, sudah ada saat kita dilahirkan gitu kan. Hanya kita nggak tahu guru kita yang mana. Tapi pada saat tahapan jiwa kita menjadi matang dan cukup untuk menerima pelajaran, maka guru itu akan hadir sesuai dengan kesadaran kita. Menurut akhirnya jawaban dari pertanyaan saya seperti itu semalam itu. Nah terus jadi akhirnya semua yang terjadi itu tidak ada yang hal yang harus dilupakan. Jadi harus jalan. Jadi sampai sekarang pun, oke Romo ingetin, ayo kembali lagi ke yang tadi mengenai Mi'raj gitu kan. Oh oke gitu. Jadi artinya saat-saat tertentu Allah kasih kita kesadaran bahwa oh kamu harus sekarang kesadaran menjalani karma seperti ini. Nanti pada saat lagi karma kamu yang tadi sudah kamu jalani jadi dharma, kamu harus jalani karma berikutnya lagi seperti gitu Romo ya. Tapi kita nggak pernah tahu kapan karma itu menjadi matang untuk kita gitu. Iya. Jadi kegelisahan aja dari saya gitu. Terima kasih Romo. Iya, saya boleh tanggapi sedikit. Jadi kan saya sering juga sampaikan di sini ada 4 macam guru ya. Kalau kita mau pahami, indikator seorang manusia itu mulai ditarik oleh Tuhan, dipilih Tuhan untuk membenahi dirinya, menyelesaikan karma-karma hidup masa lalunya, dia bertemu dengan guru simbolik. 1. Guru simbolik bisa tubuhnya, bisa binatang, tumbuhan, makhluk Tuhan yang lain. Bisa juga alam semesta ini sebagai simbol. Ada kemudian di Al-Quran disebutkan wa fi anfusihim afala tubsirun sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Kami tampakkan tanda-tanda wujud eksistensi keberadaanku, kata Tuhan, di segenap alam semesta ini dengan segala isinya dan di dalam diri kalian masing-masing dan di dalam diri kita masing-masing. Gitu. Kenapa? Kan gitu. Kenapa Allah katakan gitu? Itu sebagai guru simbolik. Kalau di alam semesta, ya mau galaksi, bintang, bulan, matahari, semua konstelasi, planet dan sebagainya gitu kan. Yang di laut, yang di dasar 7 lapis bumi, yang di langit, yang di daratan dan sebagainya, itu semua fi afaq gitu kan. Itu bikin kita capek, Pak. Ngapain jauh-jauh gitu kan. Ada guru simbolik dalam diri kita. Gitu kan. Untuk apa sih mulut diciptakan 1, telinga diciptakan 2? Kalau kita mau mendengarkan, saya kalau suara sudah mulai serak, wah rasanya ini harus mengurangi banyak waktu ngajar. Harus banyak-banyak lagi mulai merenung. Kontemplasi, mendengarkan. Dulu sebelum pandemik misalnya gitu, kalau saya ngisi ceramah khutbah Jumat seminggu sekali berarti sebulan 4 kali. Ini enggak, sekali saya
jadi khotib, 3 kali jadi makmum. Dulu tiap minggu jadi khotib, maunya ngomong melulu, ya kan? Jadi ngomong melulu kan. Makin banyak ngomong, makin banyak salah. Enak jadi pendengar yang budiman itu, apalagi pendengar yang budiman gitu kan. Enak sambil begini gitu kan, kayak apa, teman-teman sekalian gitu. Diciptakan 2 telinga untuk banyak-banyak mendengar. Listen to your heart, kan gitu kata Roxette almarhum kan. Dengarkan hati nurani, dengarkan jati diri yang sejati, mendengarkan suara ilahi, kan gitu. Itu simbolik dalam diri kita dan di alam semesta ini. Kenapa sih setiap pohon yang ditanam, perhatiin aja, kita umpetkan, kita pendam di dalam tanah 1 sampai maksimal 5 cm, itu kan disembunyikan. Tapi ujung-ujungnya pasti dia mencari cahaya. Kalau nggak ada cahaya nggak bisa tumbuh dia. Itu guru simbolik, tumbuhan, benih yang mau jadi pohon besar diawali dengan benih sebiji itu, biji kecil itu. Ya kan? Jadi dari guru simbolik berarti semua makhluk membutuhkan cahaya untuk melangsungkan kehidupannya. Itu guru simbolik. Itu tanda tuh ketika Allah mau mengangkat, menarik hambanya untuk kembali ke jalan yang benar. 1, dia mulai belajar kepada guru simbolik. Sudah mulai mempertanyakan kehidupan ini. Kenapa sih begini? Kenapa? Yang kedua, dia akan ketemu dengan guru kitab suci. Dicari-cari. Oh, emang ada nggak sini di kitab suci? Ternyata ada. Yang ketiga, makin penasaran. Gue mau tanya sama ahlinya nih. Dia cari. Kalau dia sudah siap, dia akan menemukan guru manusia. Guru spiritual, guru mursyid yang wujudnya manusia. Itu. Kan ketemu semua kan kita. Siapapun guru. Kemarin ketemu tuh guru manusia. Mas Sony, Kang Ipin, terus Kang Abu, Bang Dame. Ya kan? Ketemu kan? Kayak gitu. Salah satunya misalnya gitu. Itu guru manusia. Lantas dari guru manusia yang keempat bertemu dengan guru rahasia. Guru rahasia nggak pernah pergi kemana-mana. Dia selalu senantiasa bersama dengan kita. Ketika kita sudah siap mencari dan menemukannya dia dalam, ternyata dia sudah begini. Lu kemana aja? Gitu kata Tuhan. Guru rahasia ini, lu kemana aja? Aku dari dulu sampai sekarang ya di sini. Kenapa nyarinya sampai jauh-jauh ke sana? Ya kan, sampai datengin dari Surabaya. Misalnya gitu. Halal bihalal datengin dari Surabaya. Misalnya kan gitu. Oh, aku ada di sini kok. Nah, jadi kalau udah ketemu guru rahasia, itu tandanya kita sudah bukan itu puncaknya perjalanan, bukan. Tapi itu adalah in my end is my beginning. Itu kata Ibnu Arabi itu al-ibtidaiyah hiya an-nihayah. In my end is my beginning. Jadi sudah berakhir tuh karena sudah 4 guru kita temui. Termasuk guru sejati atau guru rahasia yang ada di dalam diri. Yang menerangi kita. Siapa? Sebutannya boleh macam-macam. Boleh Tuhan, Yahweh, Sang Hyang Widi, di absolute reality, terus highest consciousness, the giant within, macam-macam sebutannya. Seperti itu Pak. Jadi kalau sudah tahu, ya jangan jauh-jauh. Gitu. Karena kalau bukan saudara-saudara sekalian ini sudah menemukan guru kitab suci, pernah tersentak membaca sesuatu, melihat banyak rahasia, guru simbolik gitu kan dalam diri kita, diri teman, saudara, akhirnya dengan adanya kematian
teman kemarin-kemarin yang ada COVID itu kan luar biasa kan. Jadi kita tersentuh, terhentak, oh udah saatnya kayak gue mendalami ini. Biar nanti mati gue siap. Kan gitu misalnya. Itu juga jadi guru simbolik dengan adanya pandemi. Supaya kita banyak-banyak masuk ke dalam hening. Bukan heboh, gelisah di luar. Seperti itu Pak. Gitu. Nah, kaitannya reinkarnasi, lagi-lagi itu jadi reinkarnasi juga terus kalau normal adalah manusia dilahirkan kembali jadi manusia, tapi ada yang dilahirkan kembali menjadi manusia, karakternya ada yang melebihi manusia dari manusia dia yang sebelumnya, tapi ada juga manusia tapi karakternya seperti binatang, kelakuannya bahkan lebih parah, lebih hina dari binatang. Ada kayak begitu. Saya pernah menemukan. Ampun gitu kan. Sampai begitu, sampai ditunjukkan gitu kan. Begini. Jadi ada yang dihidupkan kembali, hidupnya selalu ngikutin hawa nafsu. Ngumbar hawa nafsu ke sana kemari. Itu. Ada yang seperti itu. Nah, mau yang bagaimana? Semua tergantung diri kita, kata Tuhan. You are what you think. Ana inda zoni abdi bi. Aku, kata Allah, tergantung prasangka hambaku kepadaku. Kalau kita menyangka Tuhan, kalau kita mati, nanti reinkarnasi jadi manusia, nggak apa-apa deh itu. Nggak usah, kalau mati langsung kembali kepada Tuhan, kepada engkau, pada asalku. Yang disebut Tuhan, Allah, dan sebagainya. Seperti itu. Gitu Pak kira-kira. Pak Bu Dindi silakan. Terima kasih Romo. Ya. Terima kasih Romo. Salam. Ya. Assalamualaikum. Bagaimana kita tahu perbuatan kita di masa lalu untuk memperbaiki di masa sekarang? Karena kita diutus lagi ke dunia ini, seperti saya sekarang ini, untuk menyelesaikan tugas atau memperbaiki karma masa lalu, Romo. Untuk tahu intinya gitu ya, masa lalu kita gitu. Nah, ada yang gini. Jadi kalau kita lihat kelakuan kita ini, ada masih yang jelek-jelek. Misalnya, masih melekat kepada sesuatu yang sifatnya punah. Ya, sesuatu itu bisa siapa saja, gitu kan. Melekat berlebihan sampai kepada posesif, sangat posesif terhadap siapapun atau apapun yang ada di sekitar kita, itu salah satu tandanya bisa jadi itu. Halo, masih dengar saya kan? Halo? Masih. Oke, nggak apa-apa. Nih saya gambarnya hilang ini. Jadi kalau kita bisa mengidentifikasi diri kita begitu, kok saya kalau misalnya nih kan ada Indonesia kan terkenal dengan gotong royong kan gitu. Gotong royong kan gitu. Tapi ketika kita diminta individu, aduh rasanya berat sekali. Gitu loh. Kesadaran itu gitu. Kalau gotong royong ya oke lah gitu. Gotong royong gitu kan. Yuk saweran buat hal lebih halal. 50 kah 100 kah atau panitia. Kalau panitia netapin misalnya. Ini kalau ada 30 orang berarti kalau 100 alhamdulillah bisa menutupi buat biaya ring misalnya gitu kan. Alhamdulillah 100. Nah, ternyata kurang dari 100. Kurang dari 30 orang dan harus lebih dari 100.000. Nah, kalau kita itu dasarnya manusia itu kudrat dan irodatnya ya Tuhan yang darmawan karena ada 99 dalam dirinya ini nama-nama Tuhan. Kan gitu. 99 itu ada dalam diri kita. Jadi hukum alamnya, sunnatullahnya manusia membawa atribut ilahi, sifat maupun nama-namanya. Yang semuanya itu baik, benar, indah, baik, benar, dan indah. Gitu. Nah,
Lantas kalau dalam hidup kita tidak dermawan, bawaannya sayang bener itu, mau kontribusi, mau charity, mau infak, mau sodako, itu tandanya tuh. Masa lalunya pelitnya minta ampun, boleh jadi. Ya. Itu makanya dihidupkan kembali supaya dia dermawan. Kalau masih ada kayak begitu, kok gue sayang banget sih ngeluarin duit. Kalau 30 orang 100.000 cukup, ini cuma 20 orang, kan paling enggak 150.000, gua kasih lah 500. Tapi mau ngeluarin boro-boro 500, 150.000 aja, aduh berat banget ini, karena masih ada yang aku 100 aja ya. Nah, ada aja yang kayak begitu ya. Nah itu tanda tuh, benahi itu dirimu yang kemarin tuh. Itu. Siap. Ya, itu semua yang selain roh kita itu kan titipan, apapun bentuknya. Itu jangan mikir, oh nanti kalau sini tabungan gue habis. Gitu. Apalagi punya uang, ngakunya nggak punya uang, hati-hati itu. Itu berarti harus diselesaikan. Sama, saya bilang, Pak Yusuf saya nggak punya uang begini. Kamu handphone kamu itu bisa dijual nggak? Saya bilang begitu. Ini saya ngajarin kamu gitu. Kamu minta-minta tolong buat biaya sekolah anakmu, handphone kamu handphone mahal. Itu bisa dikecilin nggak? Kalau dijual laku berapa? Laku bang 6 juta. Biaya sekolah anakmu berapa? Nggak sampai 5 juta kan? 3,5 juta. Kamu bisa beli yang baru nggak itu 2,5 juta? Bisa. Jual handphone kamu, beli handphone yang lebih murah, anakmu bisa sekolah, kamu tetap punya handphone. Bukan gaya pakai handphone iPhone. Fungsinya yang kamu pakai handphone itu, bukan gayanya. Sampai saya bilang begitu. Anak pengajian saya. Bukan saya nggak mau nolong. Kamu dikit-dikit minta tolongnya sama manusia. Minta tolong sama Tuhan. Karena dikit-dikit. Karena apa? Berarti jiwamu dulu senangnya begini. Minta-minta. Hati-hati. Hati-hati yang begitu. Yang begitu-gitu aja dalam keseharian. Nah itu kita tandain tuh. Semakin kita senang melepaskan apapun ya bentuknya, itu tanda kita mulai bisa membebaskan diri. Oh cepet tuh nanti jalannya. Menyelesaikan karma-karmanya. Harus sensitif ya Romo ya. Sensitif. Makanya sensitif pada diri sendiri. Oh ini apa tandanya Tuhan? Kau sedang mengajarkan apa gitu. Jangan orang yang tadinya senyum-senyum sama kita, kalau tiba-tiba dia kalem, sensitif. Jangan-jangan dia ini, kalau sensitifnya negatif thinking. Jangan. Sensitif buat diri sendiri boleh. Sensitif yang ujungnya negatif thinking kepada orang lain itu jangan sampai dilakukan gitu. Itu kira-kira Bu. Jadi yang paling kecil-kecil dalam keseharian. Terima kasih Romo. Ya, dapat kan poinnya kan? Ya. Ya, seperti itu. Terima kasih Romo. Boleh nanya ya Romo. Monggo, Bu Nova. Saya mau nanya, Roma, aku mau yang Al-Alaf 172. Allah mengambil kesaksian terhadap roh. Yang aku ini urip, saya ini hidup, semula dihidupi dan selanjutnya menghidupi. Dijabarin dong Romo. Iya. Kalau boleh masih ada waktu. Alastu birabbikum qalu bala syahidna, kan gitu. Jadi pas itu Al-A'raf itu artinya tempat yang tinggi. Saya lihat ini, saya buka dulu akuan. Al-A'raf itu surat ke-7 ayat 172 ya tadi kan? Iya, 172. Iya. Itu rangkaiannya mesti kita lihat ayat sebelumnya dan sesudahnya. Jadi nanti paham. Kalau penggalan di situ saja nanti nggak paham. Wa iz akhazna misaqakum akhadha rabbuka min baini adam min zuhurihim zuriyatahum. Dan jadi Al-A'raf artinya tempat yang tinggi, itu tempat bersemayamnya Tuhan. Di mana? Di Baitullah. Seringnya gitu. Kan Baitullah itu rumah Tuhan. Atau disebutnya
Aras Ar-Rahman, singgasana Tuhan. Orang Nasrani kemarin menyebutnya the kingdom of God. Makanya ada kenaikan Isa al-Masih. Dia naik dari mutmainah sampai ke alam tak terhingga, ke Sidratul Muntaha. Itu Aras Ar-Rahman, singgasana Tuhan. Itu. Nah, jadi Al-A'raf ini tentang tauhidnya seorang hamba bisa kembali ke tempat asalnya, yaitu di tempat yang paling tinggi. Kembali ke asal, kembali lebur kepada asalnya, yaitu Allah. Ayat 172 mengatakan, ingatlah wa is ahoza rabbuka min bani adam min zuhurihim zuriyatahum wa ashadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna antakulu yaumal qiyamah inna kunna an haza ghafilin. Ingatlah Rabbuka, ketika Tuhanmu mengambil persaksian kepadamu, mengambil sumpah maksudnya, mengambil perjanjian kepadamu, wahai anak keturunan Adam. Dan Allah juga mengambil persaksian, tidak hanya janji, wa ashadahum ala anfusihim. Jadi jiwa-jiwa, jadi di umur berapa? 4 bulan itu berarti 120 hari ya. 30 kali 4. 120 hari sebelum roh itu ditiupkan ke dalam jabang bayi, ruh nur ilahi, di situ terjadi persaksian yang disebutkan dalam ayat ini. Jadi disebutkan, bukankah di dalam kandungan ibu yang hamil itu sudah ada bayinya yang umur 4 bulan, sudah besar kan, kalau 4 bulan sudah, tapi baru jiwanya jiwa nabati namanya. Yang tumbuh nabati itu tumbuh dari segumpal darah jadi segumpal daging, tulang, jadi jabang bayi yang sempurna. Belum masuk yang namanya nur insan yang menghidupkan. Mulai 4 bulan langsung pesat kan, blok-blok nendang-nendang apa segala macam kan, seperti itu karena udah ada jiwa yang tumbuh, roh yang maha hidup gitu. Nah, terjadilah persaksian dan Allah mengambil kesaksian itu. Dia tanya kepada roh itu dan tidak dilihat agamanya. Roh itu kan Allah, dia tidak beragama dan tidak berjenis kelamin. Bukankah aku ini Tuhanmu? Ruh itu spontan semuanya tanpa kecuali menjawab, yes, qalu bala syahidna, engkau benar Tuhan kami, kami telah bersaksi. Di situ ada kata-kata titik poinnya syahidna, kami telah bersaksi, bukan asyhadu. Makanya sekarang syahadat kita bukan syahidna, apalagi kahitna, bukan. Kahitna Kang Dedi penyanyi dari Bandung itu. Jadi syahidna, kami telah bersaksi. Jadi sebenarnya 36 orang ini dulu pernah bersaksi. Di mana? Di alam rahim, di alam ruh, di lauhul mahfuz. Ini di alam, kalau Karen Armstrong mengatakannya, di alam primordial audition, di alam janjian kita yang pertama pada Tuhan ya ini, dalam surat Al-A'raf itu, ketika kita masih jabang bayi. Jadi pernah ngelihat, pernah ketemu, ingat nggak tuh wajah Tuhan itu? Nah itu kan, nggak ingat pasti kan. Itulah kenapa Allah turunkan para nabi, para rasul, para ulama yang mewarisi ilmunya para nabi, para wali, sampai kepada para mursyid yang membimbing perjalanan spiritual seorang hamba untuk mengantarkan seorang manusia, siapapun mereka, biar bisa bersaksi kembali saat ini. Apa yang telah disaksikannya masa lalu di alam rahim, di alam ruh, di alam lauhul mahfuz. Itu
Makanya syahadatnya bacanya sekarang kan asyhadu alla ilaha illallah, itu pakai fiil, kata kerjanya present continuous tense, sekarang selalu senantiasa menyaksikan. Kalau syahidna di ayat ini, kami telah, past tense, masa lalu. Jadi kita semua pernah ketemu, cuma lupa. Makanya diingatkan oleh para nabi. Kan kurang ajar manusia. Udah Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Berapa nabi turun masih juga nggak mau ingat. Sampai Muhammad diturunin. Kalau masih nggak mau juga bersaksi, kan kebangetan. Ya kan? Sudah sampai Nabi Muhammad turun tangan untuk mengingatkan manusia untuk kembali bersahadat kepada Tuhan yang pernah ditemuinya, yang disaksikannya di alam roh. Lalu apa katanya? Kami telah bersaksi agar pada hari kebangkitan kami tidak mengatakan sesungguhnya kami lengah, lalai, lupa terhadap persaksian itu. Jangan nyalahin karena kehidupan dunia yang membawa kita jadi lupa atau lalai. Apalagi nyalain orang lain. Ini bapak saya nggak ngajarin sih. Ya, jangan. Tapi kita punya akal pikiran cari tahu. Kalau belum tahu ya bilang. Nanti dikasih tahu sama yang tahu. Yang maha tahu. Itu kira-kira. Jadi itulah fungsinya para nabi, guru-guru spiritual diutus ke muka bumi untuk mengajak kembali hamba yang dulu pernah menyaksikan dirinya yang sejati atau guru rahasia atau Tuhannya supaya saat ini juga bisa bersaksi. Sehingga dulu, sekarang, dan mau pulang nanti dia tahu